Jangan pernah ragu coba bikin bolu tape versi ini, karena itu ekonomis, pakai 3 telur, tapi hasilnya lembut banget dan ini enak banget. Penasaran? Ditonton videonya sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Mim Islamia Muksin. Kali ini kita mau bikin bolu tape yang ekonomis tapi super lembut. Tentunya yang pertama kita pakai tape singkong ya. Nah, pilih tape singkong yang bagus kualitasnya supaya hasil cake-nya enak. Ini dihaluskan dengan garpu aja, lalu tambahkan dengan setengah sendok makan kental manis. Diaduk rata lagi sambil dihaluskan pakai garpu. Setelah lebih lembut lalu sisihkan. Di wadah lain kita mau mixing 3 butir telur. Lalu kemudian aku mau tambahkan juga dengan gula pasir dan setengah sendok teh SP atau emulsifernya boleh SP, TBM, Ovalet, mereka bisa saling menggantikan. Di mix menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia lebih mengembang, warnanya akan lebih pucat putih dan jatuhnya nanti akan lebih berjejak, kental berjejak. Nah, kalau sudah cukup seperti ini, tinggal nanti kita tambahkan bahan lainnya. Yang pertama yang mau kita masukkan ke sini adalah tape singkong dan kental manis yang tadi udah dihaluskan. Ini akan kita mixing menggunakan kecepatan rendah aja sampai akhir ya. Dan ini mixingnya pun sebentar aja, sekedar rata aja. Lalu kemudian bahan keringnya kita masukkan. Di sini kita pakai susu bubuk. Susu bubuknya itu yang sasetan boleh itu pakai 1 saset sekitar 25-27 gram, lalu tambahkan tepung maizena dan tambahkan juga tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang ya. Nah, untuk maizenanya boleh 2 sendok teh atau sekitar 10 gram. Kemudian ini di mix lagi pakai kecepatan rendah aja, sekedar rata aja. Lalu kemudian tambahkan, di sini aku melelehkan margarin plus mentega yang sudah suhu ruang, baru kita tuang ke sini. Lelehinnya kalau bisa jangan sampai jadi minyak banget supaya nanti hasil cake-nya nggak seret. Untuk jumlahnya boleh dikurangi sampai 110 atau 100 gram supaya kalau emang nggak suka terlalu berminyak, tapi sebenarnya 140 gram menurut aku enak sih. Nah, kemudian ini diaduk rata lagi, masih aku ratain pakai spatula untuk mastiin bagian bawahnya nggak ada bahan-bahan yang belum kecampur. Nah, setelah teksturnya kurang lebih jadinya seperti ini siap untuk kita tuang ke loyang. Jangan lupa ya, kita sudah harus memanaskan ovennya kurang lebih 15 menit atau 10 menit sebelum loyang cake-nya masuk. Rekomendasi loyang yang dipakai loyang tulban ukuran 18 cm, tapi karena aku nggak punya, aku pakai yang ukuran 20 cm. Mungkin nggak terlalu tinggi sih. Nah, kemudian ini dioles menggunakan Carlo, atau kalau nggak punya Carlo di rumah bisa pakai margarin, kemudian ditabur tepung. Nah, kemudian setelah rata diolesnya kayak gini, baru kita tuang deh adonan tadi ke loyangnya ini. Setelah dituang rata habis, baru kemudian sebentar kita hentak-hentakan supaya nggak ada udara yang mungkin terperangkap di dalam cake-nya, supaya nanti cake-nya juga nggak bolong-bolong. Baru setelah itu kita mau taburkan dengan keju cheddar parut. Ini banyaknya sesuai selera aja, suka-suka. Lalu kemudian setelah ditabur-tabur kita siap untuk panggang. Kita akan panggang di dalam oven suhu 175 derajat, api atas bawah, lamanya sekitar 35-40 menit. Nah, kalau aku bagian atasnya, api atasnya di 15 menit akhir aku kecilin di 150 derajat supaya nggak terlalu kecoklatan banget sih. Jadi sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Kurang lebih ini dia hasilnya nih setelah matang. Kita keluarkan dari oven maksudnya, lalu kemudian kita keluarkan dari loyang. Nah, aku sih masih agak panas-panas, sengaja aku keluarin. Sebenarnya bagusnya sih ditaruh di cooling rack dulu supaya keluar uap panasnya, tapi karena untuk kepentingan konten jadi aku mau langsung aja potong. Nah, untuk cake yang ada topping keju-keju atau topping apa di bagian atasnya, bagusnya itu kita potongnya dalam keadaan terbalik. Jadi jangan dari atas toppingnya kayak gini, tapi sebaliknya, setelah dibalik baru kita potong, sehingga hasil potongannya lebih rapi dan kejunya nggak berantakan gitu, atau topping lainnya nggak berantakan. Nah, ini dia nih hasilnya yang udah kita potong, dan ini lembut banget,
lembut, lembab, pokoknya enak banget. Coba deh di rumah. Rasa tapenya terasa, manisnya juga pas, dan kelembutannya tuh lembut banget, harum, aroma butternya juga masih kerasa. Kalau mau ditambahin vanila, boleh-boleh aja sih. Nah, yang tadi aku bilang teknik potong kalau ada cake atau bolu yang ada topping bagian atasnya supaya nggak berantakan, nah motongnya dari kayak gini, dari bagian bawahnya. Jadi posisi kejunya nggak berantakan, tuh tetap kepotong sempurna. Kayak gitu ya tipsnya. Ya boleh tuh juga di kolom komentar punya ide variasi cake tape apa lagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe, see you next video, bye bye.